dunia bisnis digital dapat menjelaskan bagaimana teknologi informasi dapat mempengaruhi dunia bisnis untuk mendukung berbagai aspek operasional dalam perusahaan. Di sini saya mengambil 4 bab penting yang menjelaskan mengenai teknologi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis digital, yaitu dimulai dari bab 7 hingga bab 10. Dalam bab 7 ini membahas topik penting yaitu menjelaskan mengenai sistem e-bisnis. Lalu bab 8 menjelaskan mengenai sistem e-niaga, dan bab 9 menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan. Dan bab yang terakhir atau bab 10 menjelaskan mengenai mengembangkan solusi bisnis atau sistem TI. Mari kita mulai pada bab 7 mengenai sistem e-bisnis. Sistem e-bisnis adalah sistem berbasis teknologi yang mendukung operasi bisnis baik internal maupun eksternal untuk menciptakan nilai tambah. E-bisnis juga dapat melibatkan seluruh transaksi online dalam proses bisnis yang didukung oleh teknologi untuk mendukung semua aspek operasional perusahaan, baik dari manajemen, rantai pasok hingga hubungan pelanggan. Sistem yang digunakan dalam e-bisnis tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli secara online, tetapi juga pada penggunaan ERP untuk mengelola seluruh sumber daya perusahaan dan CRM untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. E-bisnis memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat mempercepat proses bisnis mereka dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dalam sistem e-bisnis ini terdapat komponen utama yang menjelaskan mengenai sistem e-bisnis, antara lain yaitu manajemen memiliki hubungan dengan pelanggan untuk sistem yang digunakan mengelola interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, manajemen rantai pasok untuk memastikan barang dan jasa sampai ke konsumen dengan efisien. Yang ketiga, ERP untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu sistem. Selanjutnya, ada manfaat dari sistem e-bisnis, yaitu yang pertama dapat meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua dapat mendorong inovasi dalam model bisnis. Dalam sistem e-bisnis ini terdapat beberapa contoh penerapan atau perusahaan yang sukses menggunakan sistem e-bisnis, yaitu pada perusahaan Amazon. Nah, perusahaan Amazon ini adalah contoh yang sangat baik dari perusahaan yang sukses menggunakan sistem e-bisnis. Mereka memanfaatkan penerapan ERP untuk mengelola stok barang dan pengiriman di seluruh dunia, serta penerapan CRM ini untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Perusahaan Amazon ini mengintegrasikan sistem ERP untuk memastikan bahwa pengelolaan inventaris yang efisien dan pengiriman yang cepat. Sedangkan dalam sistem CRM ini dapat membantu mereka memberikan rekomendasi produk yang lebih personal berdasarkan data yang terkumpul. Perusahaan Amazon ini berhasil mengatasi masalah pengelolaan stok dan pengalaman pelanggan, yaitu dengan cara mengintegrasikan sistem ERP dan CRM mereka. Dengan menggunakan ERP, perusahaan Amazon ini bisa mengelola inventaris secara real-time, sedangkan dengan menggunakan CRM ini mereka bisa memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat kepada pelanggan. Pendekatan ini juga tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional mereka,
tetapi juga dapat memperkuat loyalitas pelanggan dengan merupakan faktor kunci keberhasilan pada perusahaan Amazon. Kita beralih ke membahas tentang sistem e-niaga. Apa sih sistem e-niaga itu? Sistem e-niaga adalah bagian dari sistem e-bisnis yang lebih berfokus pada transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik, terutama dalam bentuk jual beli barang dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sistem e-niaga ini dapat melibatkan lebih dari banyak transaksi langsung antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui platform online. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Ini merupakan contoh nyata dari penerapan sistem e-niaga. Keunggulan utama dari sistem e-niaga adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, namun juga ada tantangan terkait dengan keamanan data pelanggan dan pembangunan kepercayaan konsumen. Dalam sistem e-niaga ini dapat dicontohkan pada penerapan Shopee. Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang sukses dalam menerapkan sistem e-niaga. Shopee ini juga dapat menawarkan berbagai fitur untuk menarik konsumen, seperti flash sale yang menawarkan barang dengan harga diskon dalam waktu terbatas. Shopee juga dapat memanfaatkan dompet digital untuk mempermudahkan transaksi pembayaran secara online tanpa harus menggunakan kartu kredit. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam Shopee ini adalah terkait dengan keamanan transaksi online dan dapat membangun kepercayaan konsumen. Shopee berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan mengimplementasikan sistem ekspresi data yang kuat untuk melindungi informasi pelanggan. Selain itu, mereka juga dapat menawarkan kebijakan perlindungan pembeli yang memberi jaminan bagi konsumen jika barang yang diterima ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak sampai pada konsumen. Kebijakan ini membantu Shopee dalam membangun kepercayaan pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka. Setelah mempelajari sistem e-bisnis dan sistem e-niaga, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS adalah sistem yang dirancang untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan dalam perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. DSS menggunakan berbagai metode analisis seperti what if, analisis, simulasi, dan kecerdasan buatan untuk membantu mengambil keputusan strategis. DSS juga dapat memberikan rekomendasi yang lebih objektif berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Adapun komponen utama dalam sistem pendukung keputusan atau DSS ini adalah database, yaitu untuk menyimpan informasi penting. Kemudian yang kedua mengenai model analitik, itu mengelola data dan memberikan wawasan. Selanjutnya, antar muka penggunaan ini mempermudahkan interaksi antara manusia dan sistem dalam sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama memberikan solusi optimal untuk masalah bisnis, yang kedua membantu evaluasi skenario atau what if, yang ketiga mendukung perencanaan strategis. Dalam sistem pendukung keputusan atau DSS ini, contoh penerapannya yaitu Walmart. Walmart adalah contoh perusahaan yang sangat sukses dalam menerapkan DSS atau sistem pendukung keputusan. Mereka menggunakan sistem keputusan atau DSS ini untuk memantau dan mengelola inventaris secara real-time. Dengan menggunakan data historis atau tren musiman, Walmart dapat berhasil mengatasi masalah kekurangan atau kelebihan stok dengan mengimplementasi sistem pendukung keputusan atau DSS
yang memungkinkan mereka untuk memonitor data inventaris secara real-time. Dengan analisis data yang tepat, Walmart dapat menyesuaikan stok mereka sesuai dengan permintaan pasar, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih konsisten. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengembangkan solusi bisnis TI. Bab yang ini menjelaskan bagaimana mengembangkan solusi TI untuk mendukung suatu bisnis. Proses pengembangan solusi TI ini dimulai dengan analisis kebutuhan bisnis yang kemudian dilanjutkan dengan tahap desain, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan bisnis dan dapat memberikan nilai tambah. Walmart berhasil mengatasi masalah kekurangan atau kelebihan stok dengan mengimplementasi sistem pendukung keputusan atau DSS yang memungkinkan mereka untuk memonitor data inventaris secara real-time. Dengan analisis data yang tepat, Walmart dapat menyesuaikan stok mereka sesuai dengan permintaan pasar, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih konsisten. BRI juga dapat berhasil meluncurkan aplikasi Brimo dengan sukses dengan memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki aplikasi. Selain itu, mereka juga dapat mengadakan sesi pelatihan dan promosi yang luas untuk memastikan bahwa nasabah dapat memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik. Hal ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan adopsi aplikasi di kalangan nasabah dan dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan perbankan digital. Dari keempat materi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam era digital, teknologi informasi menjadi tulang punggung transformasi bisnis yang mencangkup sistem e-bisnis, sistem e-niaga, sistem pendukung keputusan atau DSS, dan pengembangan solusi TI atau teknologi informasi. Sistem e-bisnis ini dapat mendukung efisiensi operasional melalui integrasi prokes. Sementara dalam sistem e-niaga ini dapat membuka peluang pasar yang lebih luas melalui transaksi digital. Selanjutnya, dalam sistem pendukung keputusan atau DSS ini memungkinkan bahwa keputusan dapat berbasis data yang lebih akurat. Sedangkan dalam pengembangan solusi TI atau teknologi informasi ini dapat menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Dari keempat elemen tersebut, saling melengkapi dapat memberikan perusahaan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan, dan tetap komprehensif di dunia yang terus berkembang ini.